warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pertemuan yang keempat, yaitu dalam mata kuliah Mekanika Teknik, itu kita membahas tentang keseimbangan gaya. Mana kan kita bahas keseimbangan gaya dua dimensi dan keseimbangan gaya tiga dimensi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang keseimbangan gaya dua dimensi. Mari kita lihat apa itu keseimbangan gaya dua dimensi. Equilibrium of vertical two dimension itu kesetimbangan suatu partikel dalam dua dimensi. Mana sini kita lihat today's objective itu tujuan dan ingin dicapai. The student will be able to, mahasiswa mampu untuk number A, draw a free body diagram atau kita singkat dengan AFD, yaitu untuk mampu menggambar benda bebas, disingkat dengan FBD. Kemudian yang B-nya yaitu apply equation of equilibrium to solve a two-dimension problem, yaitu menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menyelesaikan masalah dua dimensi. For a given cable strength, what is the maximum weight that can be lifted? Maksudnya adalah untuk kekuatan kabel tertentu, berapa berat maksimum yang bisa diangkat? Nah, ini equilibrium of a vertical two dimension. Kita lihat keseimbangan benda tegar dan titik beratnya, di mana kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan nol. Nah, kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statis, contohnya semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan atau disebut juga dengan dinamis, yaitu contohnya gerak meteor di ruang hampa, kemudian gerak kereta api di luar kota, kemudian elektron mengelilingi inti atom, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Nah, kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kesetimbangan partikel, dan yang kedua kesetimbangan benda tegar. Nah, apa itu perbedaan partikel dan benda tegar? Particle is a very small amount of matter which may be assumed to occupy a single point in space, and then rigid body, a combination of a large number of particles occupying fixed position with respect to each other. Kita lihat partikel, maksudnya adalah partikel itu mempunyai suatu massa namun ukurannya dapat diabaikan sehingga geometri benda tidak akan terlibat dalam analisis masalah. Kemudian benda tegar yaitu kombinasi sejumlah partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lainnya. Itulah perbedaan partikel dan benda tegar. Nah, kita lihat kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, yaitu tidak mengalami gerak rotasi. Syarat kesetimbangan partikel di mana F itu sama dengan 0. Dengan Fx sama dengan 0, itu sumbu X terdapat pada sumbu X. Sedangkan Fy sama dengan 0 itu terdapat pada sumbu Y. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan benda tegar yaitu Fx sama dengan 0 dan Fy juga sama dengan 0. Tersebut dengan torsi. Dalam hal ini kita tulis dengan simbol T. T sama dengan 0. Kemudian momen gaya, yaitu merupakan besaran vektor yang nilainya sama dengan hasil kali antara gaya dengan jarak dari titik poros arah tegak lurus garis kerja gaya, yang dirumuskan dengan T sama dengan F dikali D. T ini adalah torsi, F adalah gaya, D adalah dimensi. Putaran momen gaya yang searah dengan putaran jarum jam disebut dengan momen gaya negatif. Sedang yang berlawanan putaran jarum jam disebut dengan momen gaya positif. Nah, ini hanya kesepakatan, mungkin buku lain ada perbedaan. Momen couple adalah momen gaya yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama besarnya dan arahnya berlawanan, tetapi tidak segaris kerja. Benda yang dikenai momen couple akan bergerak rotasi secara terus-menerus. Dan titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Titik berat menurut bentuk benda dibedakan menjadi tiga. Antara lain yang pertama adalah
benda berbentuk garis atau kurva, contohnya kabel, lidi, benang, sedotan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda berbentuk bintang atau luasan, contohnya adalah kertas, karton, triplek, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, yaitu benda berbentuk bangunan atau ruang, contohnya adalah kubus, balok, bola kerucut, tabung, limas, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat cara menentukan titik koordinat yang pertama pada benda berbentuk partikel massa. Itu apabila sistem benda terdiri dari beberapa benda partikel titik digabung menjadi satu, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan sigma M dikali X per sigma M. Sama dengan M itu sigma M adalah M1X1 ditambah M2X2 ditambah M3X3 dan seterusnya. Sampai Mn kali Xn. Kemudian per M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya atau ditambah dengan Mn. Kemudian untuk Y0, Y0 sama dengan sigma M dikali Y per sigma M. Itu sama dengan M1Y1 ditambah M2Y2 dan seterusnya. Atau kita simpulkan dengan MNYN per M1 ditambah M2 ditambah M3 dan seterusnya atau kita simpulkan dengan Mn. Jadi koordinat untuk benda berbentuk partikel massa yaitu Z0 di dalam kurung X0 di koma Y0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benda berbentuk garis atau kurva. Daftar titik beberapa benda berbentuk garis dapat dilihat dalam lampiran. Apabila sistem benda terdiri dari beberapa benda garis digabung menjadi satu, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Di mana X0 sama dengan sigma I dikali X per sigma I. Sama dengan I1X1 ditambah I2X2 ditambah I3X3 dan seterusnya atau INXN per I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya atau IN. Kemudian untuk Y0. Y0 sama dengan sigma I dikali Y per sigma I. Sama dengan I1Y1 ditambah I2Y2 dan seterusnya atau INYN per I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya atau kita simpulkan dengan IN. Jadi Z0-nya adalah X0, Y0. Ini untuk benda berbentuk garis atau kurva. Kemudian kita lihat untuk menentukan koordinat pada benda berbentuk bidang atau luasan. Daftar titik berat berbagai macam bidang peraturan dan bidang seluruh benda dapat dilihat dalam lampiran berikut. Apabila sistem benda terdiri dari bidang gabungan, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan sigma A dikali X per sigma A atau sama dengan A1X1, maaf sini ada kurang ya. A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 dan seterusnya atau ANXN per A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya atau AN. Kemudian Y0 sigma A dikali Y per sigma A sama dengan A1Y1 ditambah A2Y2 dan seterusnya ANYN per A1 ditambah A2 tambah seterusnya AN. Jadi koordinat untuk Z0 sama dengan X0, Y0. Ini untuk yang C. Kemudian yang D, benda berbentuk volume atau ruang atau homogen, daftar titik berat berbagai macam benda ruang beraturan dapat dilihat dalam lampiran. Apabila sistem benda terdiri dari bidang gabungan benda, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Di mana X0 sama dengan sigma V dikali X per sigma V atau V1X1 ditambah V2X2 ditambah V3X3 dan seterusnya atau VNXN per V1 ditambah V2 dan seterusnya ditambah VN. Kita simpulkan dengan Vn. Kemudian Y0 adalah sigma V dikali Y per sigma V sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2 dan seterusnya atau simpulkan dengan VNYN per V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya ditambah kita simpulkan dengan Vn. Jadi Z0 sama dengan X0 di koma Y0. Ini untuk yang D. Kemudian terakhir yang E, bila terbuat dari bahan-bahan yang berbeda atau heterogen. Yang tadi homogen, sekarang heterogen. Di mana X0 sama dengan sigma W dikali X per sigma W. Di mana
sigma W itu adalah W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 dan seterusnya, atau kita simbolkan dengan Wn Xn per W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya, kita simbolkan dengan Wn. Kemudian untuk Y0, Y0 adalah sama dengan sigma W dikali Y per sigma W sama dengan W1 Y1 ditambah W2 Y2 dan seterusnya, atau Wn Yn per W1 tambah W2 dan seterusnya, atau kita simbolkan dengan Wn. Jadi untuk koordinat yang terbuat bahan yang berbeda atau heterogen, Z0 sama dengan X0 di koma Y0. Nah, kemudian kita lihat momen gaya. Momen gaya ini kita simbolkan dengan T atau torsi sama dengan V dikali D, keterangannya F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian D adalah jarak yang tegak lurus, gaya koporos itu satuannya adalah meter. Sedangkan T adalah momen gaya, kita simbolkan atau kita sebut dengan torsi, itu satuannya adalah Newton Nm. Kemudian penguraian gaya, di mana untuk mencari Fx sama dengan F cos theta, kemudian Fy sama dengan F sin theta. Keterangannya, theta adalah sudut antara gaya F terhadap sumbu X. Itu untuk penguraian gaya. Kemudian syarat keseimbangan translasi, di mana sigma Fx harus sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0. Syarat keseimbangan translasi dan rotasi, juga di mana sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Kemudian kita lihat gaya gesek. Gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali N. Keterangannya, F adalah gaya gesek, satuannya adalah Newton. Kemudian mu adalah koefisien gesekan, sedangkan N adalah normal force atau simbolnya adalah N. Kemudian kita lihat gaya berat, di mana satuannya adalah W sama dengan M dikali G. Keterangannya, W adalah berat benda, satuannya adalah Newton. Kemudian M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, di mana satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, itulah yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terlebih kurang, saya mohon maaf, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.